Menanam padi di tengah sawah, air mengalir deras ke ladang. Podcast ini hadir dengan berkah, ilmu dan wawasan semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini penuh semangat sedulur Kemenak Semarang TV yang bahagia. Sebelumnya perkenalkanlah kami penyuluh agama Islam Kabupaten Semarang. Saya sendiri adalah Ahmad Saifuddin Zuhri, penyuluh agama Islam Kecamatan Ambarawa, yang mana pagi ini kita akan berbincang-bincang bersama-sama dengan rekan-rekan untuk membahas tentang tema merawat alam, merawat iman, dengan rekan-rekan kita yang penuh dengan semangat, teman-teman kita yang luar biasa, rekan kita ya, ada di situ Mbak Nikmatul Inayah, sarjana filsafat Islam, yang mana kita akrab dengan panggilan Mbak Nikno. Halo Mbak Nikno, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, masih semangat ya, masih pagi. Semangat pagi, semangat cerah. Oke. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kecamatan Ambarawa, yang mana beliau berasal dari Kecamatan Bandungan yang penuh dengan bunga-bunga. Oke, yang baru viral di Bandungan adalah penuh dengan bunga. Tepat dengan pembahasan kita dengan alam. Oke, rekan kita yang kedua adalah Ibu Umi Laila, sarjana agama. Halo, assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu, Alhamdulillah sehat semuanya. Oke, Bu Umi itu adalah juga penyuluh agama Islam dari Kecamatan Ambarawa juga. Beliau itu adalah senior kita. Beliau itu sudah lumayan berumur tapi tetap energik. Oke Bu Umi, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Bu Umi itu sudah sangat berpengalaman senior kita di Kecamatan Ambarawa. Oke, terima kasih Bu Umi. Bu Umi itu aslinya dari Kota Semarang dan sekarang sudah tinggal di Ambarawa. Oke, rekan kita yang selanjutnya adalah ini yang sangat energik, luar biasa, Mbak Retnowati. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mbak Retno, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Ini panggilan akrab kita adalah Mbak Red. Oke, Mbak Red, sehat-sehat selalu, Oke, terima kasih untuk pagi mengawali kita. Mari kita mulai perbincangan di pagi hari ini. Semoga nanti ke depan ada manfaat dan barokahnya. Untuk sebelumnya kita mulai, mari kita berpantun dahulu. Mulai podcast hari ini. Menanam padi di tengah sawah, air mengalir deras ke ladang. Podcast ini hadir dengan berkah, ilmu dan wawasan semakin berkembang. Oke, tepuk tangannya. Oke, selanjutnya dengan podcast hari ini, pagi hari ini yang cerah penuh semangat, dengan tema di situ yang sangat relevan adalah merawat alam, merawat iman. Mungkin tema itu sangat belum familiar dengan masyarakat kita atau di lingkungan kita, karena di situ jarang membahas antara alam dan iman. Untuk itu mari kita bahas bersama-sama. Mungkin di situ yang penuh ganjalan dengan judul kita, merawat alam, merawat iman, apakah ada kaitannya? Kok di situ
bersanding antara alam dan iman. Mungkin dari rekan kita yang pertama, Mbak Nokni, Mbak Nikno atau Mbak Nokni, ya, itu bisa dibolak-balik, Mbak Nokni, Mbak Nikno. Oke, di situ mungkin mengapa di situ alam dan iman itu kok berkaitan dalam agama kita, agama Islam itu apakah betul-betul berkaitan kok bisa disandingkan antara alam dan iman? Monggo Mbak Nuni bisa kita paparkan dengan sedulur-sedulur kita Kemenak TV, Semarang TV ya, Kemenak Semarang TV. Oke, monggo Mbak Nuni. Ya, terima kasih Mas Johri atas kesempatannya ini. Merawat alam, merawat iman. Iman dalam Islam itu sangat berkaitan, tidak berdiri sendiri. Memang ketika kita berbicara masalah iman, yang terbersit di otak kita adalah sesuatu yang hablum minallah, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Dalam hal ini kita tarik dulu kaitannya dengan tugas manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tugas manusia dan jin itu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yaitu sebagai khalifah, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi manusia itu sebagai pemimpin di bumi yang mana tugasnya yaitu merawat segalanya di bumi, yang mana prinsip dalam Islam yaitu rahmatan lil alamin. Nah, tidak hanya hablum minallah, tidak hanya hablum minanas, tapi juga minal alam, hablum minal alam. Jadi manusia itu ditugaskan untuk merawat alam juga, yang mana merupakan amanah. Dalam hal ini sesungguhnya manusia itu tidak perlulah, dalam Al-Quran sesungguhnya tidak perlu ada perintah untuk merawat alam dan lain sebagainya, karena sesungguhnya alam itu juga kebutuhan kita sebagai manusia. Tapi disitulah Allah, maha adilnya Allah diperintah, padahal sesungguhnya kita yang butuh. Gitu. Jadi sangat berkaitan. Luar biasa Mbak Noni. Mungkin dari Bu Umi mau menambahi lagi tentang kaitannya alam dan iman. Alam dan iman, saya sepakat dengan yang dipaparkan oleh Mbak Noni, bahwa kita manusia adalah khalifah, penjaga dan perawat bumi. Bumi ini tidak dititipkan makhluk ciptaan Allah yang lain. Makhluk ciptaan Allah yang lain itu yang suci sekali adalah malaikat, yang penuh dengan dosa adalah setan. Tapi manusia lewat Nabi Adam dititipkan bumi ini kepada kita sebagai sumber kehidupan manusia, sebagai sumber peribadatan manusia kepada Tuhan. Dalam praktek agama kita ada zakat yang harus dikeluarkan dari hasil bumi, ada kurban yang harus dilakukan dari binatang ternak dan sebagainya. Jadi merawat iman dan merawat alam ini sangat berkaitan, Pak Sudi. Oke, terima kasih luar biasa. Berarti sudah fix di situ bahwa iman dan alam itu adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Oke, di situ berarti ada kesimpulan di situ bahwa kalau alam dan iman itu berkaitan, berarti di situ apakah barang siapa yang merusak alam itu otomatis di situ imannya juga dipertanyakan atau bahkan rusak. Nah, di situ apakah ada penjelasan yang lebih detail? Bisa Mbak Noni dijelaskan tentang itu tadi? Manusia itu imannya naik turun. Ketika turun saja mungkin abai, tidak sampai merusak. Dalam hal ini manusia ada berbagai macam. Yang pertama, manusia yang abai, bahkan tidak terfikirkan untuk memikirkan alam. Melihat saja tidak.
Jadi untuk sampai pada iman itu kan ada tahapnya. Tahapnya yaitu melihat, mengamati, merenungi. Muncullah hati kekaguman sampai pada Sang Pencipta. Tapi kalau dalam hal ini manusia yang bahkan terpikirkan terbersit aja tidak. Nah, ini sangat gelap ini. Terus ada yang ya tahu kalau alam itu kaitannya dengan iman, tahu ya sekedar tahu, tapi karena kesibukannya ya sambil lalu saja. Ada yang selanjutnya emang sangat merenungi, mengamati dan praktek langsung, bukti adanya iman itu. Karena yang kita tekankan dalam hal ini adalah sampai pada ketika kita mengatakan merawat alam, merawat iman itu yang sampai pada bukti, sampai pada gerakan, yang mana manusia itu sesuatu yang wujud, sesuatu yang tampak. Kita melihat, oh tampak ini ada. Jadi ketika kita berbicara iman itu memang tidak terlihat, tapi ketika kita bicara dalam kehidupan realita di lapangan itu harus tampak wujud. Nah, tampaknya itu apa? Oh, menanam tanaman, oh membersihkan lingkungan, tidak buang sampah pada tempatnya, seperti itu. Terima kasih. Berarti di situ jelas pasti di situ barang siapa yang merusak alam, berarti di situ otomatis terganggu imannya, atau bahkan di situ bisa rusak juga imannya, atau minimal di situ ya terganggu itu tadi ya. Mungkin rekan kita yang satunya lagi Mbak Ret di situ bisa mencontohkan di situ yang merusak alam itu kok bisa mengganggu iman. Contohnya misalkan apa itu? Kita setiap sore TPG udah perkenalkan sama anak-anak kecil. Kita hadis kebersihan, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Kita contohnya di keluarga. Di keluarga dulu kita buang sampah dipisahkan antara sampah yang plastik, sampah yang dapur. Yang sampah dapur itu dipisahkan, dibuat ekogeologi, bisa buat pupuk, Mbak Nima. Bisa buat pupuk itu sangat subur sekali. Saya menanam anggur itu pupuknya dari ekogeologi itu sangat subur, sangat buahnya itu sangat banyak dengan ekogeologi itu. Terus sampah-sampah plastik bisa dibuat bank sampah. Bank sampah di PKK kita ada ya, Bu. Kita itu melalui itu dulu di keluarga kita penyuluhan di majelis sore itu sama ibu-ibu. Kalau setiap sore mengumpulkan bank sampah. Kalau anak-anak itu ya itu diajari dulu hadis-hadisnya itu setiap hari itu kita melakukan setiap hari itu apa Bumi? Setiap hari hafalan hadis-hadis itu. Dan kemudian praktek anak-anak juga harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi kesadaran membersihkan lingkungan ini sebagai wujud itu Mbak Noni, sebagai wujud merawat alam ini Pak Suri kita ajarkan dari hal sepele itu tadi, membersihkan lingkungan. Ya, kalau dari PKK banyak yang itu ya, UP2KP membuat kerajinan dari seperti bunga dari plastik, tas-tas dari plastik itu udah itu termasuk merawat lingkungan agar tidak dibuang di kali-kali itu ya, Mbak. Banyak dibuat di kali. Kita dari atas, saya kan badan itu kalau sampahnya dibuang di kali atau pempes itu dibuang di kali itu membuat ikan menjadi mandul ternyata membuat ikan menjadi mandul Mbak nih. Nah itu nanti ikan kalau makan pempes itu dibuat makan ala anak-anak kita menjadi stunting itu. Ibu hamil makan ikan lele habis dari itu pempes itu ternyata membuat buruk gizinya. Oke, terima kasih. Pengalaman ya. Itu Pak Suri, desa yang punya sungai. Kalau desa saya tidak punya sungai Pak Suri. Lebih aman berarti ya. Malah tidak aman. Karena orang-orang malah membakar sampah, polusi. Nah, itu. Jadi masing-masing tempat itu punya spesifik kecenderungan merusak Pak Suri, tapi kita tetap melakukan penyuluhan atau ajakan tadi bersih lingkungan,
kebersihan alam dengan cara-cara yang baik sebagai wujud keimanan kita. Oke, terima kasih. Berarti di sini menjaga alam itu adalah adalah di situ berkaitan dengan iman dan otomatis adalah sebagai ibadah kita ya. Betul, Mas. Menjaga alam itu adalah sebagai ibadah. Nah, ini yang perlu dipertanyakan di situ mungkin masyarakat kita atau lingkungan kita di situ belum begitu familiar atau di mana untuk peduli dengan lingkungan, merawat alam itu adalah sebuah ibadah, adalah sebuah yang berhubungan dengan keimanan kita atau ajaran agama kita, agama Islam. Dan di situ mungkin untuk lebih memantapkan, untuk lebih meyakinkan kepada masyarakat kita, khususnya di situ kepada pemirsa sedulur Kemenak Semarang TV, di situ lebih yakin bahwa di situ adalah peduli dengan alam, peduli dalam lingkungan itu adalah sebuah ibadah. Mungkin bisa disebutkan atau dijelaskan dalilnya atau rujukannya itu dari mana untuk lebih mantap lagi orang Islam. Mungkin dari Mbak Nokni untuk bisa menjelaskan dalilnya atau rujukannya tentang bahwa merawat alam itu adalah ibadah. Monggo. Kalau kita lihat kembali tugas manusia itu beribadah. Kita dibuat itu untuk beribadah. Beribadah dalam hal ini sudah dikatakan tadi tidak hanya hablum minallah. Jadi ketika kita bangun tidur, kita sadar melek, kita terus ke kamar mandi, sarapan, bekerja, motoran, bekerja, siang tidur siang, bekerja, ngomong dan lain sebagainya sampai 12 jam atau 24 jam, tidur lagi, merem lagi, itu diniati untuk ibadah, diniati untuk kebaikan. Jadi kita kembalikan innamal a'malu binniyat. Jadi ketika kita bangun tidur, kita tata hati kita, ini kita dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu bernilai ibadah. Jadi apapun yang kita lakukan, bahkan kita berbicara, bahkan kita sedang tidur, tergantung niatnya. Dalam hal ini spesifik merawat alam, yang mana alam itu di hadapan kita. Apa yang di hadapan kita, itulah tugas kita. Otomatis itu ibadah. Oke, berarti di situ sangat bergantung dengan niat ya. Niat. Kadang kita sebagai umat Islam di situ kan semangat bersih-bersih tapi belum diniati untuk ibadah. Jadi ini perbedaannya kita dengan mungkin yang di negara yang tidak beragama ya. Perbedaannya dengan yang tidak beragama itu niatnya. Jadi ada kalanya aku berbuat ini karena suka keindahan saja. Di sini kita meluruskan bahwa innamal a'malu binniyat, bahwa ini apapun yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Oke, keren sekali. Mungkin dari rekan kita yang satu lagi mau menambahkan tentang dalil atau rujukannya tentang merawat alam, di situ adalah sebuah ibadah kita sebagai umat Islam. Monggo Bu Umi. Saya hanya belajar dari sebuah tayangan Pak Suri yang pernah saya lihat. Di situ saya melihat perbincangan podcast seperti ini dari Mbah Yai Gusmus. Sudah Mbah Yai itu Mbah Gusmus. Nah, itulah suatu beliau mencontohkan bahwa Islam itu malah double. Kalau orang-orang non muslim mungkin cuma butuh kenyamanan, kebersihan. Di tempat kita selain kenyamanan dan kebersihan ada nilai ibadahnya. Mbah Yai Gusmus ini setiap kali sebelum memulai majelisnya, majelis pengajiannya pagi, dia di lingkungan pondoknya menyapa pohon-pohon, tanaman-tanaman yang tumbuh di lingkungan. Nah, dia ingin membuktikan seberapa efeknya ini, dan pasti untuk Mbah Yai Gusmus sudah diniati nilai ibadah ya Pak Surya. Jelas pasti. Ternyata tanaman-tanaman yang disapa ini punya buah yang lebih lebat dibanding tanaman-tanaman yang dicueki. Nah, berpengaruh juga ya itu ya. Nah, Mbah Yai Gusmus sudah melihat bahwa selain kebersihan, keindahan dan diniati ibadah ya Mbak Nimah ya, Mbak Noni atau Mbak Nina, malah double Pak Yai. Diperlihatkan Gusti Allah si tanaman ini betul-betul berkembang lebih baik dari yang tidak disapa. Itu adalah dalil nyata. Mungkin untuk jamaah kita, kalau kita beri ayat Quran, hadis,
masih berupa angan-angan ya Pak, ini nama a'malu binniyati atau an-nadhafatu minal iman, apa itu hubungannya? Tapi kalau diperlihatkan sama Mbak Yegus ini nyata Mbak Nok nih, selain kebersihan kenyamanan, kita malah punya juga dalil ibadah, diniati ibadah, menyapa makhluk Allah juga dari ciptaan Allah. Oke, luar biasa penjelasan rekan kita hari ini. Tadi di situ sudah jelas ya, di situ dari berkaitannya alam dan iman itu sudah fix, pasti berkaitan. Juga langkah-langkah kita sudah ada, tapi di situ kita melihat di lingkungan kita, di situ banyak masih mungkin perlu peningkatan, kurang kesadaran masyarakat. Nah, ini yang dipertanyakan, bagaimana langkah kita dalam dakwah lingkungan di situ bisa mencontohkan atau lebih untuk bisa lebih mengena ke masyarakat kita, umat Islam, untuk lebih peduli dalam menjaga alam. Mungkin ada langkah-langkah atau strategi dalam dakwah lingkungan. Mungkin di situ ada yang dari Mbak Nok ini tadi sudah gantian-gantian, mungkin ini bisa yang menjawab dulu, monggo boleh siapa biar kayak rame ya. Menyang langkah. Saya ingin menambahkan sedikit tadi, kita di Islam kan dalilnya kan pakai Al-Quran dan hadis. Al-Quran, hadis, terus lapangan kan. Jadi hadis berarti kan pas zaman Nabi. Apakah Nabi juga menganjurkan? Di hadis juga menyebutkan bahwa Rasulullah mengatakan bahwa menanam, yang kurang lebih mengatakan bahwa ketika kamu menanam pohon dan ada orang yang memakan buahnya, maka disitulah sedekah. Di situ. Jadi Rasulullah pun mengatakan demikian, mendukung terhadap perawatan alam, betapa pentingnya perawatan alam. Selanjutnya mengenai langkah-langkah kita untuk lebih dakwah dalam lingkungan biar mengena ke umat kita, masyarakat kita, umat Islam. Sebagaimana yang kita gini, kaitannya dengan pola pikir. Jadi kemarin-kemarin yang sudah itu identik, yang namanya ibadah itu harus tahu dari Al-Quran, hadis. Kecenderungannya malah menghafalkan Al-Quran dan hadis. Nah, ini kita lebih ke praktek lapangan, realita di lapangan, wujudnya seperti apa. Karena yang adanya benturan, di mana-mana adanya benturan itu sesungguhnya di lapangan. Di lapangan. Jadi yang perlu senantiasa dimusyawarahkan itu ya di lapangannya itu, di realitanya. Ilmu adalah amal ya. Ilmu adalah amal. Tahapan-tahapannya kita sampai pada situ. Oke, terima kasih. Untuk tahapnya tadi kita senantiasa membumingkan kata-kata betapa pentingnya merawat alam, Mbak. Yang namanya ibadah itu tidak hanya hablum minallah, hablum minanas, hablum minal alam. Apapun yang ada di hadapan kita, itulah tugas kita, itulah ibadah. Yang harus kita jaga, harus kita rawat. Yang harus kita tekankan supaya kalau kita sebagai penyuluh, dalam pengajian kita selipkan kata-kata itu dalam media sosial juga demikian. Jadi untuk merubah pola pikir manusia seperti itu, orang-orang warga Indonesia. Terima kasih, luar biasa. Mungkin dari Bu Umi rekan kita menambahkan lagi langkah-langkah itu. Betul Mbak Suri, yang dikatakan Mbak Noni tadi. Tetapi memang kita adalah manusia yang dinas oleh Tuhan sendiri. Disebutkan di surat Ar-Rum ayat 41 bahwa memang manusia itu dhaharul fasadu fil barri wal bahri dan ila akhir ayat ya Pak Suri. Mungkin Tuhan itu sudah tahu bahwa manusia yang di bumi ini tetap punya kecenderungan merusak. Tetapi Tuhan juga menganugerahkan akal sebagai pengendali keserakahan manusia ini. Maka kita sebagai penyuluh mengajak, memberi contoh bersama-sama, menjaga alam, menjaga kebersihan bersama. Mungkin di musala kita punya gerakan, di masjid-masjid tempat ibadah kita punya gerakan
bersih, Gemase, apa ya. Buretno? Ya, gemase. Gemase, gerakan masjid Masjid bersih. bersih, oke. Atau gembase, gerakan tempat beribadah bersih, bersih. Nah, oke. sebagai implementasi bahwa manusia walaupun wis dinas suka merusak, tapi juga dinas punya akal mengendalikan. Selain kebersihan alam, kita juga punya gerakan penghijauan kembali. Mungkin dulu waktu kelas kita SD itu baru teori menghijaukan kembali, tetapi sekarang kita lakukan. Harus praktekkan. Ya, Harus dipraktekkan. praktekkan sebagai tabungan anak cucu kita kelak. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu sangat luar biasa teman-teman kita di pagi ini dalam perbincangan pembahasan merawat alam, merawat iman. Mungkin sudah agak lumayan ya. Mungkin cukup ya bincang-bincang kita untuk hari ini. Tapi yang terakhir di situ harus ada penutupan ya. Penutupan atau mungkin disimpulkan. Mungkin dari teman-teman kita, rekan kita dari 3 ini bisa menyimpulkan perbincangan kita di pagi hari ini. Obrolan kita bisa menyimpulkan hikmahnya apa dalam merawat iman, merawat alam, merawat iman. Ya, itu hikmahnya ngobrol kita apa mungkin bisa disimpulkan untuk penutupan perbincangan kita di pagi hari ini. Monggo mungkin diawali dari siapa dulu, boleh Mbak Rat, boleh Mbak Noni, boleh Mbak Nimah mawon. ya. Dalam hidup itu hendaknya bisa mengisi bidang. Gimana kita sebagai ibu, gimana kita sebagai bapak, gimana kita sebagai manusia, sebagai abdi Allah. Jadi mengisi bidang. Ada kalanya orang aku benar, tapi belum sepenuhnya mengisi bidang. Dalam hal ini yang masih PR besar kita bersama merawat alam, merawat alam, mengisi bidang merawat alam, tugas kita. Kesimpulannya, bumi ini tidak hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga sarana pahala, sarana ibadah. Ketika kita merusak bumi, tidak hanya mendatangkan bencana, tapi juga bikin tidak berkah, juga hati tidak tenang Dan bikin tidak nyaman gitu. tidak tenang, tidak nyaman, hidup. itu otomatis berkaitan. Jadi merawat alam otomatis merawat iman. Oke. Mungkin dari pandangan lain Bu Umi untuk kesimpulan hari ini. Saya yang pendek saja ya Pak. Ya, Sandi. oke, siap. Dari Mbak Noni saya buat pantun saja. oke. Ya. Sungguh indah bunga ditanam. Cakep. Pergi sana bersama teman. Mari kita menjaga alam. Kebersihan adalah sebagian iman. Cakep, luar biasa pantun kita. Dari Mbak Rat mau menambahkan untuk kata hikmah? Cukup? Oke, terima kasih Mbak Noni yang sangat luar biasa. Terima kasih Bu Umi, terima kasih nggih. Mbak Rat, terima kasih luar biasa. Semoga selalu semangat dalam merawat alam, merawat iman. Semoga kita selalu diberi suatu hari. Oke, terima kasih. Semoga kita selalu diberi kesehatan untuk bisa merawat alam, kita tambah semangat. Mungkin itu yang bisa kita obrolkan, kita perbincangkan. Sudah cukup, sudah 1,5 jam mungkin ya, 1,5 jam lebih ya. Nggak terasa ngobrol kita. Oke, kita tutup. Ya, kita tutup perbincangan hari ini dengan pantun. Air mengalir jernih ke kali, ikan menari di antara teratai. Sampai di sini bincang kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah damai. Amin. Terima kasih. Ya, dari kami cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga di situ bisa menambah ilmu khususnya kepada pemirsa sedulur Kemenak Semarang TV. Semoga selalu sehat, tambah semangat. Dari kami cukup itu, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.